Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Putri Wicaksana dengan NPM 2478239. Pada video kali ini saya akan mengerjakan paket Tracer Lab 13.1.10 yaitu Configure a Wireless Network. Yang dimana tujuannya pada lab ini kita akan connect a wireless router, kemudian kita akan mengkonfigurasi wireless router, lalu connect a wired device to the wireless router, kemudian connect a wireless device to the wireless router, add an app atau access point to the network to extend wireless cover, lalu yang terakhir update default router setting. Kemudian kita masuk ke instructionnya. Kita yang pertama akan connect admin to WR. Jadi kita akan menghubungkan admin ke WR dengan menggunakan kabel Ethernet strike, lalu hubungkan dengan fast Ethernet 0 dari admin Ethernet 0 ke WR. Oke, selanjutnya showing lights. Kita percepat, ini sudah berwarna hijau. Kemudian konfigurasi admin to use DHCP. Jadi untuk mengakses halaman manajemen WR, kita admin harus berkomunikasi melalui jaringan. Router biasanya menyertakan server DHCP dan server DHCP biasa diaktifkan secara default pada LAN. Jadi admin akan menerima informasi alamat IP dari server DHCP di WR. Kita klik admin, kemudian kita ke tab desktop, klik IP configuration, kemudian kita pilih yang DHCP. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. What is the IP of the computer? IP-nya 92.168.0.100. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.0.1. Close the configurasi window. Oke, kemudian kita akan masuk ke yang step ketiga. Kita akan connect to WR melalui web interface. Kita ke admin, kita ke web browser. Di sini kita masukkan IP 192.168.0.1. Username-nya di sini admin dan password-nya juga admin. Oke. Nah. Oke, use the network setup notice IP. Kemudian di basic setup ini network setup. Ya, internet setup. Di sini kita ganti jadi static IP. Kemudian kita konfigurasikan sesuai yang ada di instruction-nya. Sini IP-nya berarti 209 165 200 225. Subnet mask-nya 255 255 Kemudian default gateway-nya 209 165 200 226. Kemudian DNS servernya 209 165
165.201.1. Oke, kita 29, 165, 200, 225, 255, 255, 255, 252, 209, 165, 200, 226, 29, 165, 201, 1. Kita save, setting. Oke, dia akan menampilkan request timeout. Lalu untuk selanjutnya kita to verify connectivity, open a new browser. Kita buka. Lalu kita coba masuk dengan www.cisco.pka. Oke, kita tunggu. Oke, kita telah berhasil. Kemudian kita akan configure the wireless setting. Jadi dalam aktivitas ini, dalam lab ini, kita hanya akan menyeting dengan 2,4 GHz. Nah, kemudian kita configure the WRSID, navigate to WR interface, admin. Kita masuk ke terganti ke 192.168.0.1 ya, admin, kemudian admin. Oke, coba kita lihat dulu. Network admin, default gateway, server, IP, subnet busnya benar. Oke. Lalu setelah itu kita ke bagian admin. Navigate to wireless. Kemudian ke basic wireless. Di sini change network name-nya, di sini kita ganti jadi company. Kemudian kita ubah salur change the standard channel-nya, kita ubah jadi 6 sampai 2437 GHz. Frequency disable. Oke, kemudian kita ke bawah, kita diminta untuk disable yang 5 GHz-nya.
Setelah itu kita save setting. Kemudian configure wireless security setting. Jadi setelah kita save, ini kita ke wireless security. Wireless security. Sini ada sini kita pilih WPA 2 personal. Nah, passwordnya kita masukkan Cisco 123 tanda seru. Ininya inscriptionnya AS. Klik setrip. Kemudian kita save setting. Oke, kita buka ke wireless. Wireless setting. Iya, dia sudah setting. Dan kita tutup. Kita cek result. Oke, benar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian step yang ketiga, yaitu menghubungkan klien ke access point. Jadi, yang pertama kita masuk yang step 2, connect wireless client. Dimana kita buka laptop 3, buka laptop 3 ke desktop, kemudian ke PC wireless, connect, kita refresh sampai muncul a company, kemudian kita connect. Sini kita masukkan passwordnya. Nya 1. Oh, enggak. Belum di laptop 3. Kita ada yang kelewat. Wireless 3. Oke, step 3. Open laptop 1. Kemudian kita ke desktop. Kita ke PC wireless. Kita connect. Kita refresh. Sampai ke company. Kita connect. Kita masukkan passwordnya, yaitu Cisco 123. Oke, kita connect. Open a web browser. Oke, kita tutup. Kita lihat lagi informationnya, sukses. Kita buka web browser. Kita masuk ke www.cisco.pka. Oke, berhasil. Kemudian kita akan melakukan repeat the above step to connect laptop 2. Nah, kalau dia berhasil, dia wireless-nya jaringannya kelihatan. Desktop. Kemudian kita ke PC wireless. Klik connect. Kita refresh. Pilih yang company. Kemudian kita connect. Di sini kita masukkan passwordnya Cisco 123.
123. Oke, kita connect. Kita lihat, kita sukses. Kemudian kita coba masuk webnya. Kita www.cisco.pkh. Oke, berhasil untuk laptop 2 juga. Di sini kemudian kita part ketiga yaitu connect wireless client to access point. Jadi di sini kita akan connect port O to access point and playable at port PR. Oke, ke WR kita pilih dari AP port 0 kita hubungkan ke WR. Nah, setelah itu kita cepat dulu, kita buka AP access point-nya, pilih konfigurasi. Di sini kita select ke port 1 di interface, kita pilih ke port 1, kemudian di the SS file ID-nya kita ganti jadi company. Lalu select keamanannya dengan WPA 2 PSK. Lalu di sini kita enter the password-nya. Di sini kita isi dengan Cisco 123. Keep as. Setelah itu ada description type-nya. Oke. Sudah, lalu kita open ke connect the wireless client ke laptop 3. Oke, di sini tadi sudah klik PC wireless company. Stronger di sini berarti masih Cisco 123. Oke, kita connect. Kita cek ke web browsernya. Kita www.cisco.pka. Oke, berhasil. Kemudian kita other administrative task. Kita ke admin. Kita buka web browsernya. Masuk ke 192.168.0.1. Ini masih admin. Kita masuk ke administration. Lalu management and charge router password to Cisco. Kita ganti di sini jadi Cisco. Kemudian gulir ke bawah, subsetting. Oh, salah.
kita ke administration, kita buat save di sini. Username-nya kita masukkan admin, passwordnya berarti Cisco. Oke. Setting are successful. Save setting, klik OK di continue. Oke, lalu continue. Oke, bagian yang kedua yang di step. Kita akan mengubah alamat IP internal 192.168.0.0 ke 192.168.50.0. Ketika alamat jaringan berubah, alamat IP dan perangkat LAN dan WLAN harus berbeda untuk menerima alamat IP baru sebelum masa sel habis. Oke, kita ke setup. Wait, mana kursornya? Kita ke setup. Scroll to network setup. Ya. Lalu alamat IP yang diberikan router adalah 192.168.0.1. Ubah menjadi 51. Kemudian pastikan start IP ini dimulai dari 100 dan maksimumnya 50. Oke, tambahkan 209.168.1 sebagai DNS DHCP-nya. Jadi kita ubah nanti di sini DNS-nya jadi 209.165, kemudian 201, 1. 209.165, 201, 1. Save setting. Scroll di bottom to setting. Oke, setelah itu bercoba. Kemudian kita close admin, web browser, kita ke command prompt, kita ke IP config, itu renew. IP address-nya berubah jadi 192.168.50.103, subnetlistnya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.50.1 dan DNS servernya 209.165.201. Oke. Verify that you can still navigate. Oke. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasikan semua device pada lab 13.1.10. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.